warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Nandita dari 2019B ingin menjelaskan teori kritis tentang akal budi menjadi alat yang netral menurut Max Horkheimer. Max Horkheimer adalah seorang filsuf Jerman yang menjadi salah satu filsuf generasi pertama dari Mazhab Frankfurt. Ia lahir pada 14 Februari 1895 dan meninggal pada tanggal 7 Juli 1973 di usia 78 tahun. Max pernah menjadi guru besar di Universitas Frankfurt dan semakin mendalami filsafat Kant dan Hegel. Pada tahun 1931, Max diangkat sebagai direktur baru sekolah Frankfurt menggantikan pendahulunya yaitu Karl Grunberg. Pada saat Max berusia muda yaitu 35 tahun, Max tidak hanya mengambil keputusan penting agar institut yang dipimpinnya tetap eksis, tetapi juga mengupayakan agar pemikiran-pemikiran dalam institut tetap independen, tidak terkooptasi kepentingan politik manapun. Sebuah keputusan dan mungkin juga tantangan sekelompok intelektual yang tidak lazim khususnya pada periode 1923 hingga 1950. Sekalipun Max menekuni disiplin keilmuan yaitu kebudayaan dan filsafat, tetapi The Frankfurt Institute for Social Research diperkuat oleh ilmuwan dengan beragam latar belakang yaitu filsafat, psikologi, sosiologi, dan sastra. Menurut Max Horkheimer, akal budi dari manusia terdiri dari akal budi subjektif dan akal budi objektif. Akal budi subjektif adalah akal budi yang mengarah pada kegunaan. Pengertian akal budi subjektif sangat berkaitan dengan pengertian pada umumnya tentang akal budi. Dalam pengertian khalayak, setiap orang yang berakal budi dapat memutuskan sesuatu yang berguna baginya. Pengertian akal budi subjektif tidak mempersoalkan tujuan pada dirinya sendiri. Tujuan tersebut selalu dilihat sebagai sesuatu yang membuahkan guna bagi si subjek. Pengertian akal budi subjektif berkembang subur dalam tradisi empirisme dengan ajarannya tentang self-preservation, di mana akal budi semata-mata dipakai sebagai sarana atau alat untuk memperhitungkan segalanya. Kategori kebenaran di bidang ilmu pengetahuan yang dimiliki akal budi tidak dapat diterapkan dalam penilaian-penilaian etis, sebab tindakan manusia ditentukan oleh hasrat-hasratnya. Akal budi tidak lagi memiliki otonomi di bidang etika. Akibat kehilangan otonominya, akal budi tinggal menjadi alat yang netral belaka. Akal budi tidak berhak memutuskan apakah suatu tindakan itu baik atau buruk. Baik buruknya tindakan ditentukan dari luar dirinya. Contohnya norma di masyarakat. Sebagai alat, akal budi hanya bertugas menghitung, mendaftar, dan mengklasifikasikan data yang diterimanya. Max berkata, seolah-olah pemikiran sendiri direduksikan menjadi sederajat dengan proses-proses industri ditundukkan pada suatu skedul yang tertutup. Di bidang sosial dan politik, pengebirian akal budi dengan mudah menumpulkan kemampuan masyarakat untuk menguakkan tabir manipulasi ideologi dan menyobekkan vested interest terselubung. Marx berpendapat bahwa prinsip mayoritas demokrasi kini sudah dilucuti dari isi objektif dan rasionalnya. Ia diganti oleh interest of the people yang tidak lain dan tidak bukan adalah fungsi dari kekuatan ekonomi yang buta. Interest of the people ini membungkam akal budi manusia. Marx mengatakan bahwa pengebirian akal budi menjadi alat netral juga membuat orang cenderung membendakan segala sesuatu. Segala sesuatu dianggap sebagai benda yang netral, maka dapat diperalat atau dipakai untuk kepentingan apapun. Contohnya saja agama yang diperalat untuk kepentingan bisnis. Semisal pada saat Idul Fitri, mall atau perhotelan itu membuat temanya menjadi seperti Idul Fitri. Jadi secara tidak langsung agama itu dikomersialisasikan. Dari contoh tersebut, Marx telah mencoba menunjukkan salah satu segi dari dilema usaha manusia rasional. Di satu sisi, usaha tersebut rasional karena hal tersebut merupakan usaha manusia untuk membebaskan dirinya dari wewenang di luar dirinya demi kedaulatan akal budinya sendiri. Tetapi di lain pihak, usaha itu irasional karena usaha tadi ternyata membuat akal budi kehilangan otonominya dan menjadi alat netral belaka. Usaha manusia rasional yang mencoba mencari otonomi akal budi ternyata malah mengebiri akal budi menjadi alat belaka. Lawan dari akal budi instrumentalis yakni akal budi objektif. Akal budi macam ini tidak hanya ada di dalam diri individu, tapi juga dalam dunia objektif di luar individu. Jadi sifatnya universal. Menurut Marx, akal budi objektif mempunyai wewenang terhadap manusia. Ia tidak netral, sebab
isi objektifnya sendiri sudah mengandaikan bahwa ia mempunyai tujuan tertentu yang harus dikejar manusia. Sedangkan akal budi instrumentalis tak ubahnya suatu alat. Ia netral, maka bisa digunakan bahkan diperalat untuk tujuan apapun yang tidak berasal dari dirinya. Di samping formalisasi akal budi, Horkheimer juga menyebutkan salah satu sebab paling menyolok yang memudahkan pergeseran akal budi objektif ke akal budi instrumentalis, yaitu perpisahan agama dan filsafat. Pada abad ke-17, filsafat rasionalisme pernah berdamai dengan agama, sebab agama tidak dipandang sebagai persaingan di bidang kebenaran oleh filsafat. Malah, filsafat membantu agama untuk mencari dasar rasional dari kebenaran agama. Lama-kelamaan keyakinan agama sendiri dihancurkan oleh filsafat. Kebenaran objektif tidak lagi dijamin oleh dogma yang berada di luar akal budi manusia. Karena perbedaan dasariah ini, usaha untuk menyelesaikan pertentangan agama dan filsafat selalu menemui jalan buntu. Agama lalu terpisah dari filsafat. Perpisahan ini membuat status agama netral. Ia menjadi bagaikan salah satu cabang kebudayaan yang tidak berhak lagi memaksakan secara total tuntutan-tuntutannya ke dalam kebudayaan lain, termasuk filsafat. Formalisasi akal budi dan pisahan filsafat dari agama mesti dimengerti sebagai usaha manusia untuk mencapai pengertian rasional. Jadi pergeseran akal budi objektif ke akal budi instrumentalis adalah usaha manusia rasional. Dari proses ini nampak bahwa usaha manusia rasional cenderung membawa akal budi menjadi semata-mata bersifat subjektif dan instrumentalis. Selanjutnya, Marx meninjau dua aliran filsafat yang lahir di zaman kejayaan akal budi instrumentalis ini, yaitu neopositivisme dan neotomisme. Neopositivisme beranggapan bahwa krisis kebudayaan zaman ini disebabkan karena filsafat tidak mau mengakui kemajuan ilmu pengetahuan modern, lebih-lebih ilmu pengetahuan alam. Pragmatisme bisa disebut sebagai filsafat yang ingin membentuk kehidupan intelektual menurut teknik laboratorium ilmu alam. Dengan demikian, pragmatisme tak bakal bisa menjadi obat mujarab, malah menjadi racun yang memarahkan sakitnya zaman ini. Sebab ia bukan pelaksana rasional yang bertanya tentang apa, tapi alat netral yang hanya bertanya tentang bagaimana. Pragmatisme sekedar mesin yang mendaftar dan menghitung fakta, bukan wewenang yang bisa menyelami atau mengubah fakta. Lawan dari neopositivisme adalah neotomisme. Neotomisme juga ingin menjadi obat mujarab bagi sakitnya zaman ini, tapi dengan kembali ke ajaran Thomas yang justru dicaci usang oleh neopositivisme. Neotomisme subur berkembang lebih-lebih di Prancis. Ia menghidupkan lagi filsafat Thomas untuk menyelamatkan kekacauan zaman ini dengan menjadi pragmatis. Neotomisme mengosongkan isi objektif dari ide-ide Thomas. Dalam hal ini mereka tidak lagi menjadi misionaris agama. Ajaran mereka bukan lagi tentang dogma agama Kristen, tapi tentang argumen-argumen kepercayaan religius di mana kebutuhan sekarang. Kritik Marx terhadap neopositivisme dan neotomisme menunjukkan lagi segi lain dari dilema usaha manusia rasional. Neopositivisme dan neotomisme adalah usaha manusia rasional karena kedua aliran filsafat ini ingin memberi pengertian rasional tentang manusia pada zaman ini. Neopositivisme dan neotomisme ingin menjadi filsafat yang mempunyai otonomi sehingga bisa memberi kesadaran untuk mengangkat manusia menuju kepenuhannya. Jadi baik neopositivisme maupun neotomisme ternyata gagal sebagai usaha manusia rasional. Mereka tidak berhasil menjadi filsafat yang mempunyai otonomi sehingga bisa memberi pengertian rasional tentang manusia zaman ini. Sebaliknya, mereka malah menjadi alat untuk melestarikan zaman ini. Di zaman kejayaan akal budi instrumentalis, ternyata manusia memandang alam hanya untuk ditindas. Alam tak jadi dirasionalkan karena ulah manusia modern tadi. Akibatnya, alam pun memberontak dan manusia ganti ditindas oleh alam. Mata orang modern sudah buta terhadap alam. Hanya nafsu penindasan terhadap alam saja yang berkobar menyala. Bagi Marx, sikap orang kuno terhadap alam memang boleh disebut munafik, sebab mereka mencari kata-kata luhur untuk tindakannya yang biadab terhadap alam. Tapi orang modern lebih celaka lagi, sebab kemunafikan itu tidak dihilangkan, malah dilembagakan. Kemunafikan itu menjadi sah dan halal. Sekian penjelasan dari saya tentang teori dari Max Horkheimer yang akal budi menjadi alat yang netral.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.